Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jal allazi qad ata'na nikmatan katsiratan wa nikmatan azimatan hatta nastati an najtami'a fi hadza makanil mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daiman mutalaziman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta yang paling terpenting nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen Al-Ustadz Satrio MA selaku dosen pengampu mata kuliah Panul Khitobah. Izin saya ingin menyampaikan suatu kultum singkat yang berjudul Ilmu Tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengesahkan atau menunggalkan yang bermakna tunggal. Yang maknanya adalah ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita beriman kepada Allah, hanya kepada Allah lah semata-mata Tuhan yang berhak disembah, dan tata cara bagaimana kita beriman kepadanya. Ilmu tauhid berasal dalam kata kerja bahasa Arab itu masdar, yakni adalah wahada yuwahidu wahdah, yang artinya menunggalkan atau mengesahkan, hanya satu. Ilmu tauhid, seperti yang kita ketahui, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling tinggi daripada cabang ilmu yang lainnya, daripada agama Islam kita sendiri. Ilmu tauhid pentingnya adalah bagaimana kita cara mempelajari ilmu ini, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengimaninya, bagaimana cara mentaati aturannya, sehingga kita tidak lupa ataupun tidak gampang lepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ataupun perbuatan dosa yang menyebabkan kita itu jatuh kepada kemaksiatan. Ilmu tauhid jenis-jenisnya terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, ilmu tauhid rububiyah, dan yang kedua ilmu tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ilmu tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maknanya adalah kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat khusus, sifat yang dalam perbuatan Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, seperti menciptakan makhluk, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan hikmah, memberikan musibah, memberikan kesedihan, memberikan kegembiraan, kesenangan, dan itu semuanya Allah yang menghendaki kepada suatu makhluknya. Seluruh makhluk, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, semuanya Allah atur dalam alam dunia ini, alam semesta. Bagaimana cara Allah itu mengatur seluruh makhluknya agar makhluknya itu dapat
mengingat kepadanya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini maknanya adalah beribadah. Maknanya adalah artinya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah semata. Hanyalah kepada Allah kita beribadah. Hanyalah kita bagaimana kita cara mengimani Allah, bagaimana cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara amalan kita, peribadahan kita agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tauhid uluhiyah ini patut kita ketahui, tauhid uluhiyah ini tergantung kepada ibadah seorang hambanya. Dan kita di dunia ini ditakdirkan hanya karena apa? Karena ingin beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang telah tiada ataupun telah meninggal mendahului kita ke alam barzah? Pasti mereka ada yang menyesal, adapun yang mereka senang gitu dalam kubur. Golongan-golongan yang susah itu, golongan-golongan yang menyesal itu adalah orang-orang yang selama di dunia tidak ingin beribadah ataupun meninggalkan segala ibadah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani kepada Allah. Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah hal yang sangat penting. Jikalau sholat tidak ditegakkan, maka bagaimana keimanan seseorang itu bakalan tangguh, bakalan kokoh dalam keimanan Islamnya. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan tauhid uluhiyah ini yang patut kita pelajari. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam As-Sunnah. Itu telah disebutkan. Dan yang dapat kita ketahui dalam Al-Qur'an itu seperti Asmaul Husna, nama baik Allah yang berjumlah 99 nama. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ar-Razzaq, dan nama sifat-sifat Allah itu contohnya, dan sifat wajib Allah yang patut kita ketahui, yaitu wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi. Itu contohnya. Dari ketiga cabang ilmu inilah patut kita ketahui bahwasanya bagaimana kita cara mengimani, bagaimana kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kepada Allah. Jadi tidak boleh beribadah kepada selainnya. Dan kita harus mengetahui apa nama-nama baik, apa nama-nama panggilan sebutan dari selain nama Allah gitu. Nama-nama baik Allah. Dan kita harus mengetahui pelajaran ilmu tauhid ini sangatlah penting bagi seorang muslim. Bagaimana bisa begitu? Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat tinggi daripada ilmu yang lainnya. Mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jikalau ada kesalahan, karena kesalahan hanyalah datang daripada saya dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.